Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Zainur Wulian dengan NPM 1910104039, Kukuh Indra Wijaya dengan NPM 1910104142, dan Baskoro Aditya dengan NPM 1910104127 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, kelompok kami akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak-hak konsumen ada hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan, hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara pantas, hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diberlakukan dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, kelompok kami akan membahas tentang tahap perlindungan konsumen. Yang pertama ada tahap pra-transaksi penjualan. Dalam tahap ini, sangat penting bagi konsumen untuk memperoleh informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur, serta akses untuk mendapat informasi tersebut dari pelaku usaha yang beriktikat baik dan bertanggung jawab. Keputusan untuk memilih barang dan jasa bergantung atas kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu mencermati label produk, kegiatan pemasaran yang dilakukan, kegiatan peluncuran produk, dan hal lain yang terkait dengan keberadaan produk. Yang kedua, ada tahap transaksi penjualan. Memasuki tahap ini, penjualan telah terjadi antara produsen dan konsumen, baik secara tunai maupun non-tunai. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah transaksi non-tunai, yang dalam hal ini produsen menggunakan perjanjian baku sehingga konsumen sulit atau tidak meneliti terlebih dahulu syarat-syarat baku yang disodorkan oleh produsen. Perjanjian seperti ini dikenal dengan istilah kontrak standar atau syarat-syarat umum yang mengarahkan konsumen untuk menerima perjanjian baku yang disodorkan dalam transaksi tersebut. Tahap purna transaksi penjualan. Di penghujung proses transaksi, konsumen berada dalam tahap purna transaksi penjualan, yang dalam hal ini telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan oleh kedua pihak. Hasil yang diperoleh dapat berupa kepuasan atau kekecewaan konsumen. Masalah hukum dan ekonomi terjadi bila barang dan jasa yang digunakan konsumen tidak memenuhi harapannya sebagaimana yang diiklankan, atau bila barang dan jasa tidak sesuai dengan kualitas produk yang dijanjikan, tidak sesuai dengan standar yang berlaku maupun pengakuan dari produsen, atau layanan punah jual tidak sesuai dengan garansi kualitas produk maupun penyediaan suku cadang penggantinya. Perlindungan dari informasi menyesalkan. Fungsi dan dampak etnis pengikanan menurut Kotler dan Armstrong, iklan berfungsi untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali masyarakat atau konsumen tentang produk atau jasa produsen. Menginformasikan perusahaan menginformasikan harga baru yang tentu lebih menarik dari sebelumnya atau dibandingkan dengan yang ditawarkan dari perusahaan lain. Informasi juga dapat dikaitkan dengan cara untuk mengoperasikan atau menggunakan produk. Membujuk. Perusahaan membutuhkan usaha untuk
mengalihkan perhatian pasar dari produk atau jasa telah menggunakan sebelumnya. Pasar atau konsumen yang beralih ke produk baru jika terdapat perubahan persepsi, dan perubahan persepsi dapat terjadi apabila ada iklan yang menarik. Terakhir, mengingatkan jika produk telah mempunyai tempat di masyarakat, maka peran iklan adalah untuk mengingatkan kembali agar pasar tidak berpindah kepada produk yang lain. Sebagai pembentuk pendapat masyarakat, iklan bertujuan untuk membentuk persepsi tertentu atas suatu produk atau jasa yang diterima secara emosional oleh konsumen sebagai hal yang benar. Dan bila iklan ini terus ditayangkan dan iklan produk pesaing itu pula menyebabkan pendapat yang sama, maka lambat lain masyarakat memiliki persepsi diharapkan oleh iklan. Perlindungan atas privasi. Makna privasi dan peran media sosial. Hak privasi adalah hak yang dimiliki individu atau perusahaan untuk mengabaikan atau membatasi kegiatan pengumpulan dan penggunaan informasi yang terkait dengan individu atau perusahaan bersangkutan. Hak privasi juga berhubungan dengan seberapa banyak informasi tentang diri seseorang yang dapat dikemukakan kepada orang atau pihak lain. Media sosial telah menandai adanya peradaban baru dalam hubungan antara manusia di abad ke-21. Saat ini telah tersedia puluhan situs di jaring sosial, ribuan chatroom, mailing list, dan sebagainya melalui internet dan intranet perusahaan. Kehadiran World Wide Web turut menyemarakan penjajahan manusia ke dalam dunia virtual, sehingga melahirkan berbagai bentuk media sosial. Dengan adanya komunikasi elektronik yang masif seperti ini, kesulitan yang ditemui adalah adanya konflik antara kebebasan bicara, privasi, dengan etika. Informasi pribadi seperti status kesehatan atau kondisi seksual dari seseorang dapat berakibat negatif pada saat kontrak, promosi, maupun kebijakan personal lainnya. Undang-Undang Perlindungan Privasi di Negara Maju. Kasus Amerika Serikat. Untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi demi kepentingan produsen, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan S2201, The Online Personal Privacy Act pada tahun 2002, yang mengatur cara atau metode perusahaan yang berbisnis di internet dalam mengumpulkan informasi konsumennya. Keberadaan undang-undang ini juga didukung oleh pembentukan The Federal Agency Protection of Privacy Act. Gerakan konsumen. Konsumerisme merupakan kegiatan yang diatur dan dilaksanakan konsumen guna melindungi berbagai hak dan kepentingan konsumen. Lahirnya konsumerisme disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Banyaknya produk yang ditawarkan produsen menyebabkan pilihan konsumen menjadi semakin rumit. Makin terspesialisasinya bisnis jasa telah menyebabkan konsumen yang mengalami kesulitan untuk memilih jasa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan karena ketiadaan informasi. Ketiga, intensitas iklan di berbagai media yang sangat meyakinkan ternyata berpotensi merusak kepribadian secara moral dan kultural pada pihak tertentu, serta sangat membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan produk yang terbaik. 4. Keamanan produk seringkali diabaikan oleh produsen. Produsen cenderung hanya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, yang sering diikuti dengan tindakan mencampurkan bahan baku berbahaya untuk mencapai hasil instan. Yang kelima, lembaga konsumen dapat mengadvokasi dan memberi konsultasi kepada konsumen yang akan melalui kontrak jual beli. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.